Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca tentang bab adabu dukhulil khala'. Babu adabi dukhulil khala. Kita akan baca dulu, kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan penjelasannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu adabi dukhulil khala. Ay wa ma ma'ahu. Fa idza qasadta baital ma'i wa huwa makanu qada'il hajah min bawlin wa gha'itin li qada'il hajati aw ghairihi faqaddim fi ad-dukhuli rijlakal yusra. أو بدلها لو قطعت وفي الخروج رجلك اليمنى ومثل بيت الماء كل ما ليس شريفا ولو خرج من المستقذر إلى مستقذر قدم يساره كذا أفاده الونائي ولا تستصحب أي لا تلازم شيئا معظما وإن كتب بقلم هندي كأن كان عليه اسم الله تعالى ورسوله ولا تدخل وحمله مكروه فيه والحروف ليس معظمة لذاتها ولا تدخل فيه حاسر الرأس أي كاشفه بلا ستر ويكفي في الأدب ستره بالكم للأمن من أذى الجن كما أفاده الرملي ولا حافي القدمين أي بلا نعل وخف للتحفظ من النجاسة وقل عند الدخول أي لما تصل لبابه وعن بعد محل جلوسه عنه فإن تركت حتى دخلت فقل بقلبك بسم الله أي أتحصن من الشيطان ولا تزيد الرحمن الرحيم أعوذ بالله أي أعتصم بالله من الرجس النجس بكسر الراء في الكلمة الأولى وكسر النون في الثانية وسكون الجيم فيها وسكون الجيم فيهما الخبيث المخبث بضم فسكون فكسر أي الذي يوقع الناس في الخبث أي يفرح بوقوعهم فيه الشيطان الرجيم أي البعيد من الرحمة وفي رواية ابن عدي اللهم إني أعوذ بك من الرجس إلى آخره بلا لفظ بسم الله وهو موجود في رواية ابن أبي شيبة لكن مع التعوذ الآخر وعند الخروج أي الانصراف من بيت الماء بأن يكون خارجا عنه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني أي بإخراج الفضلة وأبقى في ما ينفعني وهو قوة المأكول والمشروب ويسن أن يقول عند ذلك أيضا غفرانك مرتين أو ثلاثا كما أفاده الونائي. Jadi ini adalah bab yang menerangkan tentang adab-adab masuk ke WC atau kamar mandi. Apabila kita ingin masuk kamar mandi, maka hendaklah kita mendahulukan kaki kiri ya. Apabila kita ingin qada'il hajah atau buang air besar, buang air kecil, masuk kamar mandi, maka dahulukanlah kaki kiri. Ini termasuk adab dalam Islam. Dan kita keluar, kita dahulukan kaki kanan. Namun apabila kita masuk ke tempat yang kotor dan keluarnya pun nanti ke tempat yang kotor, maka tetap menggunakan kaki kiri. Jadi kaidahnya adalah setiap masuk ke tempat yang kotor, maka kita menggunakan kaki kiri. Dan ketika masuk kamar mandi itu, kita jangan membawa sesuatu yang tertuliskan lafaz Allah ataupun Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kita masuk ke kamar mandi itu hasirar ra'si, artinya kepala kita tidak ada penutupnya. Orang zaman dahulu di sini dijelaskan bahwasanya mereka cukup dianggap menutup kepala apabila mereka meletakkan lengan tangannya di atas kepalanya. Hal ini dilakukan agar mereka selamat, agar kita selamat dari gangguan jin, karena memang
tempat yang kotor itu biasanya adalah tempatnya jin. Maka diusahakan kita menutup kepala kita, baik itu dengan handuk, dengan sarung, dengan baju apapun itu, walaupun hanya sebagian, tidak seluruhnya ya. Wala hafil qadamain, dan juga kita juga ketika masuk kamar mandi itu jangan sampai kaki kita tidak memakai alas. Artinya harus memakai alas. Makanya ada sendal yang kita pakai disediakan itu dikhususkan ketika masuk ke kamar mandi, itu harus pakai alas ya, karena agar kita terjaga dari najis. Itu kan tempat yang sering terkena najis. Bisa juga kita menghindari najis ataupun kita biar tidak membiasakan anggota tubuh kita bersentuhan dengan sesuatu yang terkena najis. Waqul inda dukhul, ketika kita sudah masuk, artinya ketika kita sudah masuk sampai ke pintunya, kita mengatakan bismillah, a'udzubillah minarrijim najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Jadi ketika kita masuk awal di pintunya itu kita mengatakan itu, walaupun misalkan tempatnya itu masih jauh. Biasanya ini ada di tempat-tempat seperti WC umum, itu kan banyak sekali. Maka di awal kita sudah masuk itu nggak apa-apa baca dulu. Di tempat yang masih ada penjaganya itu kita baca a'udzubillah, bismillah, a'udzubillah minarrijim najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Atau doa yang biasa ya kita pakai di Indonesia ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu juga tidak ada masalah. Yang penting berdoa agar kita terhindar dari gangguan setan. Dan ketika kita keluar kita berdoa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini. Ghufranaka, mohon ampunanmu, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku yang sesuatu yang menyakitiku. Apa itu sesuatu yang kita keluarkan itu? Baik itu berupa cairan ataupun buang air besar itu ya. Itu kan kalau tidak keluar itu menjadi penyakit dalam tubuh kita. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan menetapkan padaku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Jadi sari-sari patinya diserap oleh tubuh, sisanya dikeluarkan tubuh kita. Jadi ini sesuatu yang sudah biasa kita lakukan setiap hari. Bahkan ini menjadi tidak boleh tidak ya. Kita tidak akan menjadi sehat kalau kotoran kita tidak keluar. Sesuatu yang kita makan, orang makan terus setiap hari tapi kotorannya nggak keluar, maka perutnya akan kembung, sakit. Makanya adab-adab ini, berdoa ini juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat. Ketika makan nikmat, ketika keluarnya kotoran itu pun nikmat ya. Jadi itu kan sakit perut kita kalau misalkan itu tidak keluar. Nah, ini adalah adab-adab dalam Islam, kita diatur bagaimana kita masuk ke kamar mandi itu. Apabila kita jalankan dengan adab seperti ini, insya Allah bernilai ibadah, berdoa, beribadah. Kemudian ketika di dalam misalkan mau masuk, kita lupa, misalkan tadi saya lupa menjelaskan, kita masuk kamar mandi, sudah kadung masuk, tapi kita lupa tadi di pintu tidak baca doa, maka apa? Kita disunnahkan baca dalam hati. Nah, tidak ada masalah. Kalau baca dalam hati tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu dilafatkan dalam kamar mandi, dilafatkan tidak ada masalah. Kalau dalam hati kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita sebut nama Allah, tapi dalam hati kita itu tidak ada masalah. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita lupa. Tapi kalau kita tidak lupa, baca sebelum masuk. Jadi bacanya sebelum masuk, berhenti dulu, baca sampai selesai, baru masuk, dahulukan kaki kiri. Nah, baru kita di sana keluar, baru kita baca doa. Baca doa ghufranaka tadi, alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfuni, atau yang kita pelajari ya di Indonesia, alhamdulillahilladzi adhhaba anni adza wa afani. Ini sama saja karena memang kadang-kadang redaksi hadis-hadis tentang doa seperti ini berbeda satu riwayat dari riwayat lainnya, namun mempunyai makna dan kandungan yang sama, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas keluarnya kotoran. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.